Assalamualaikum kawan solihah. Ketemu lagi di Talks Tanya lewat KS. Hari ini kita udah masuk episode kedua dengan tema seputar Ramadan. Nah, narasumber kita yaitu Umu Yusuf. Langsung aja yuk kita temui Umu Yusuf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sudah bersama Umu Yusuf nih di sini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah lama banget nih gak ketemu Umu Yusuf. Walaupun sama-sama di Bogor sebenarnya, tapi kayaknya karena suasana pandemi gini lagi susah buat ketemu langsung ya Umi. Jadi harap maklum gitu. Nah Om, nih ngomong-ngomong masih dalam pandemi, tapi kita sebentar lagi juga mau masuk bulan suci Ramadan ya ya. Nah ternyata kita harus mengalami nih tahun kedua di masa pandemi ini gitu ya. Mudah-mudahan sih Allah tetap jaga kita dalam keimanan ya ya. Insya Allah amin. Nah kemarin itu udah banyak juga pertanyaan yang masuk via Instagramnya kawan sejalan. Mungkin kamu yang ikutan bertanya waktu itu ada pertanyaan seputar Ramadan. Waktu itu kita buka pertanyaannya, siap menjawab ya? Insyaallah semampunya. Sebisanya. Iya jadi waktu itu ada kawan solihah yang bertanya, kalau misalnya kita niat puasa itu sebaiknya di malam hari sebelumnya gitu ya, atau pas sahur sih itu? Baik. Sebelum saya jawab ini, boleh saya antarkan ke sana ya. Mudah-mudahan jadi spirit dulu ya. Jadi memang mengetahui perihal ilmu bagaimana kita menjalani puasa di bulan Ramadan itu sesuatu yang sangat layak kita lakukan. Pertama, doanya saya tambahkan tadi, semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, karena bicara umur tidak ada yang pernah tahu. Yang pertama itu, semoga Allah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan. Bagaimana para ulama kita dulu mensikapi Ramadan, ini luar biasa. 6 bulan sebelum Ramadan mereka memohon kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, mengingat amalan bulan Ramadan luar biasa. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, para ulama itu memohon kepada Allah agar amal soleh di bulan Ramadan ini Allah terima. Nah, ini para ulama dahulu seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana niatnya, kita mulai dari niat ya, karena ibadah puasa ini yang memang menjadi fokus pada bulan Ramadan itu membutuhkan banyak hal untuk kita bisa meraih goalnya. Salah satunya ketika Allah menyampaikan lewat perantaraan lisannya Rasulullah Muhammad SAW bahwa bagi barang siapa yang melakukan saum di bulan Ramadan dengan iman dan berharap ridho Allah sebenarnya, maka Allah akan memberikan ampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Butuh niat, yang ini harus diingatkan karena kadang-kadang orang lupa ya. Iya benar. Jadi niat itu afdolnya kalau kita baca di banyak hadis afdolnya dilakukan di malam hari. Jadi banyak hadis yang mengatakan seperti itu. Namun ada juga hadis yang mengatakan kalau sekiranya malam hari dia tidak baca, lakukanlah di saat fajar. Gitu. Kan biasanya kalau misalnya ada tarawih di masjid tuh suka dipimpin bareng-bareng ya sama imamnya ya. Jadi setelah tarawih, witir, baca niat sama-sama. Itu ada perbedaan nggak sih niat bareng-bareng berjamaah atau cukup sendiri aja gitu Dua-duanya boleh Mbak. Oh boleh. Dua-duanya boleh. Kalau saya sarankan ketika pada saat tarawih itu dibacakan oleh imam sholat, kita manfaatkan. Kita nih manusia kadang-kadang suka hilaf. Iya, keasikan tadarus bisa jadi, atau keasikan membaca dan lain sebagainya. Tahu-tahu sudah menjelang fajar dan lain sebagainya. Maka ketika ada yang mengajak untuk membaca ini tidak ada salahnya gitu. Kalaupun nanti malam dia ingat dan kemudian memohon, menguatkan lagi, mohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hamba gitu ya, supaya amalan puasanya itu betul-betul Allah terima, Allah ridho, tidak ada masalah juga. Oke ya. Itu dia tadi kawan solihah, jadi lebih afdol, lebih utamanya memang di malam hari banyak gitu ya. Mengatakan seperti itu. Oke. Walaupun ada juga yang mengatakan di waktu fajar. Nah Umi, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ini kan kawan solihah pastinya para muslimah nih di luar sana ya. Dan banyak juga beberapa pertanyaan yang serupa tentang hal ini. Jadi bagi wanita atau ibu hamil dan menyusui itu untuk mengganti puasanya itu dengan cara mengqadha atau bayar fidyah sih Ini kadang-kadang jadi pertanyaan banyak perempuan di luar sana nih Ya, bahwa dikatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan ada keringanan untuk orang yang sedang safar, hamil dan menyusui. Dikatakan dalam satu kesempatan yang sama. Maka ada yang mengambil pendapat
kodoknya itu ya membayar kodok puasa. Itu yang pertama. Nah, sementara ada juga yang berpendapat ketika seorang ibu itu mengkhawatirkan bayinya, maka keduanya mengkodok puasa dan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi misalnya ada ibu hamil, tapi dia cuma merasa, aduh kayaknya nggak sanggup nih puasa, sementara sebenarnya janinnya atau ketika udah menyusui bayinya sebenarnya baik-baik aja, kuat-kuat aja. Nah itu kan hanya dirinya sendiri, berarti itu wajib mengkodok gitu ya ketika dia sudah mampu. Tapi kalau misalnya memang mengkhawatirkan bayinya, itu bisa dengan fidyah gitu. Ada pendapat seperti itu ya? Ada yang pendapat seperti itu. Kalau saya mengambil pendapat yang pertama tadi, dibayar dengan kodok puasa. Kodok. Jadi tetap ketika sudah mampu, tetap kodok aja itu lebih utama gitu betul. ya. Jadi, nah itu keringanan ya Mbak ya. Tapi kalau seandainya kita merasa mampu, sebenarnya tidak ada masalah. Ketika hamil sambil berpuasa, tetap puasa, menyusui berpuasa. Kalau diniatkan apalagi untuk sekaligus mendidik anaknya gitu ya, dan terusnya wallahu a'lam bishawab. Insya Allah langsung strong gitu ya. Itu insya Allah tadi keringanan ya. Jadi ruksoh itu bisa diambil, bisa juga tidak. Nah, tapi gimana nih Om kalau misalnya ada yang lupa katanya Om jumlah harinya berapa ya waktu itu hutangnya kayak gitu, gimana Om? Ya. Jadi ada satu hukum bahwa seorang wali untuk orang yang sudah meninggal, di mana orang yang sudah meninggal ini punya hutang puasa, wali ini boleh membayar fidyahnya atau membayar puasanya. Ini kalau dikatakan ke sana, maka saya menganjurkan untuk berhati-hati terhadap permasalahan ini. Maksudnya apa? Jangan juga menyepelekan, kayaknya cuma segini segitu dan seterusnya. Tapi hitunglah, kalau bisa duduk, ambil kalender, hitunglah ditandai gitu ya. Kira-kira tahun lalu saya biasanya haid berapa lama dan seterusnya. Ya kalau bisa jangan ditekan ke bawah, tapi agak up sedikit ke atas. Dengan dilebihin gitu. Kenapa? Tadi kasihan itu dihutang loh. Jadi perkara masalah hutang ini bukan masalah yang ringan. Hutang uang saja nanti ditanya, apalagi perihal masalah hutang puasa. Yang ini juga merupakan kewajiban untuk seorang muslim dan muslim. Jadi gitu, sebisa mungkin di tahun ini berarti nih ya, kalau yang lalu-lalu mungkin udah terlewati, jangan sampai lupa mencatat hutang puasanya berapa gitu kawan salihah ya. Dan yang untuk yang lalu yang tadi saya sampaikan, ya upayakanlah gitu, kita hitung ya. Di tempat saya ada seorang ibu yang masya Allah ya, jadi ketika dia sadar bahwa dia seringkali dalam kondisi puasa, hamil, menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia cicil dengan cara apa Mbak? Puasa Senin Kemis. Masya Allah gitu, karena beliau membayangkan puasa yang lalu itu dilewati banyak sekali bolongnya, maka beliau membayar dengan cara tadi, jadi lebih ringan. Selain kesempatan Syawal, beliau mencicilnya juga dengan puasa Senin Kemis. Nah itu kalau seperti itu niatnya gimana tuh Om? Niatnya tetap membayar puasa. Cuma dilakukannya Senin pada waktu Senin dan Kamis. Karena ada keutamaan yang puasa dilakukan pada hari Senin dan wallahu a'lam bishawab ya. Allah yang maha mengetahui, menghitung amal soleh kita gitu ya. Maksud saya tadi ini menjadi ringan karena temannya banyak. Ya kan kalau puasa Senin Kamis gitu. Itu tips aja mungkin. Dan tapi secara niat tetap untuk mengganti puasa di bulan Ramadan yang lampau gitu ya. Karena ini wajib ya. Itu yang wajibnya justru itu. Betul. Maka ada juga orang yang ketika sholat beliau khawatir ada sholat di masa lalu yang tidak diterima karena mungkin wudunya tidak sah dan lain sebagainya, atau ada rukun yang terlewati dan lain sebagainya. Ada orang yang mempunyai kehati-hatian ketika dia selesai sholat wajib, dia laksanakan satu tambahan sholat yang lain yang ditujukan untuk mengkodok sholat yang sudah lalu. Ini masya Allah. Begitu, Mbak. Oke, itu dia tadi ya. Umi, tadi udah ada pertanyaan tentang niat puasa ya di awal. Terus juga gimana sih cara membayar hutang puasa. Nah sekarang ada pertanyaan juga tentang sholat tarawih nih. Sebenarnya ada nggak sih batasan atau jam tertentu gitu? Maksimum sholat tarawih itu jam segini, ada nggak sih Batasan sholat tarawih ya? Dalam hadis disebutkan sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya hingga fajar. Jadi untuk jamnya ditentukan sendiri gitu ya? Dilihat. Yang penting ada batasannya. Fajar itu jam berapa? Fajar itu jam berapa? Tinggal disesuaikan maksudnya itu. Yang jelas dilakukan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Makanya kalau misalnya berjamaah di masjid biasanya ba'da isya langsung tarawih gitu kan. Jadi nggak ditunda-tunda lagi gitu ya Kalau untuk witirnya sendiri ada nggak sih waktu terbaiknya gitu untuk witir? Saya jadi ingat yang namanya tarawih itu dikatakan sholat yang pada saat
setelah dilakukan 4 rakaat itu ada istirahat sehingga mendapatkan angin sepoi-sepoi, sampai begitu bahasanya di hadis. Yang dari jamaknya itu tarawih, maka dikatakan sholat tarawih. Jadi memang sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang mengerjakannya pun tidak perlu terburu-buru sebenarnya, karena tadi bahkan anjurannya begitu, sampai ada istirahat setelah 4 rakaat itu. Nah, kemudian tadi dikatakan sholat witir, apakah boleh setelah witir sholat tahajud begitu ya? Enggak ya, sholat witir tuh sebenarnya yang terbaik kapan gitu? Kalau bicara witir, witir adalah salah satu qiyamul lail, sholat malam. Kalau bicara keutamaan witir, masya Allah, dalam kitab itu bahkan cukup panjang bahasannya. Ada yang dikatakan sama halnya dengan sholat malam yang lain. Sholat witir itu ada yang dikatakan sebaik-baik waktu sholat adalah tengah malam. Ada yang mengatakan diutamakan sepertiga malam terakhir, mengingat pada saat sepertiga malam terakhir ini Allah turun ya di langit, dan seterusnya di langit dunia, dan maka kalau bicara waktu persis tepatnya, ada juga yang disebutkan dalam hadis bahwa witir ini penutup sholat sunnah ya, sebelum masuk ke waktu subuh dan seterusnya. Jadi bisa diakhirkan. Biasanya dijadikan sebagai penutup sholat sebelum sholat gitu. sunnah sebelum. Makanya kalau di bulan Ramadan setelah tarawih biasanya witir bareng-bareng. Nah tadi kan sholat witir disebut penutup gitu ya, sholat penutup sunnah. Setelah witir masih bisa tahajud lagi nggak Om? Kalau misalnya tadi lah di bulan Ramadan ini kalau misalnya di masjid kan gitu ya, habis tarawih, witir, tuh kalau mau tahajud gimana Om? Kalau kita membaca hadis, jadi ada yang disampaikan bahwa Rasulullah itu ternyata Bunda Aisyah banyak bercerita. Rasulullah itu sholat tarawih gitu ya, sholat tarawih ada dikatakan dalam sebuah hadis itu 8 rakaat. Kemudian diberikan tambahan seperti ini. Jangan kau tanyakan bagaimana sholat, karena sudah pasti bagus sholat. 1 rakaat Allahu Akbar, pada saat i'tidal itu bisa membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu ya. Kebayang berapa panjang itu sholat. Dan dalam hadis yang lain dikatakan waktu rukuknya pun sepanjang ketika Rasulullah i'tidal. Demikian pula waktu sujudnya. Maka dikatakan jangan kau tanyakan bagaimana bagusnya sholat Rasulullah, walaupun hanya 8 rakaat. Bukan hanya ya, sebetulnya 8 rakaat Rasulullah itu luar biasa Panjang jadinya ya. Nah itu kebiasaan Rasulullah digambarkan ada kadang-kadang seperti itu. Bahkan ada juga yang disebut bahwa Rasulullah itu melakukan sholat tarawih itu dengan memberikan penyampaian kepada para sahabat bahwa ini adalah ibadah sunnah, tidak mewajibkan, khawatir memberatkan begitu. Nah, boleh nggak melakukan sholat tahajud setelah sholat witir? Ada pendapat yang membolehkan, Pak. Jadi setelah ditutup, jadi seringkali orang itu mengejar keutamaan berjamaah dengan imam dari tarawih sampai witir selesai, karena memang ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melakukan qiyamul lail, sholat tarawih bersama imam dari awal hingga akhir selesai, itu sama sebagaimana pahalanya sholat malam, sholat tarawih atau sholat malam semalaman. Bayangkan Mbak, pahalanya ya gitu. Nah maka bisa jadi ada yang mengejar keutamaan itu. Maka ada yang mengatakan, ada yang membolehkan, ada pendapat yang membolehkan setelah sholat witir ini selesai, kemudian tidur, bangun, ya. Jadi memang ada yang membolehkan, Mbak. Ada yang membolehkan sholat tahajud setelah sholat witir. Tapi tidak witir lagi nanti. Karena ada hadis yang menyebutkan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu saja ketentuan. Jadi kalau emang sudah sholat witir, sholat penutup ketika berjamaah itu tadi, selesai. di rumah boleh tahajud lagi sendiri tanpa ditutup dengan witir lagi gitu ya? Tanpa ditutup dengan witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Oke. Catat kawan solihah. Bismillah, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membuat kepo ya. Jadi teman-teman lebih semangat lagi untuk mempelajari. Karena ini tiap tahun loh kita lakukan gitu. Kita harus punya ilmunya. Gitu. Nah Umi, ini masih seputar muslimah juga nih. Kalau misalnya muslimah itu kan pasti ada masa-masa haid ya Umi ya. Dalam 1 bulan Ramadan itu ada haidnya biasanya. Nah selama haid itu tapi kayak masih tetap pengen mengejar amalan-amalan kan Boleh nggak sih kalau misalnya kita ngaji tapi bukan dengan mushafnya gitu Boleh nggak?
membaca dalam keadaan Al-Quran. haid ya. Tadarus Al-Quran berarti maksudnya ya. Jadi saya mengambil pendapat memang ketika orang haid ya, haid itu tidak boleh memegang mushaf dan tidak boleh membaca Al-Quran. Gitu. Jadi terus gimana? Gitu ya, terus gimana? Karena sebenarnya bisa digantikan dengan amal yang lain ya. Teman-teman pasti paham. Banyak sekali yang bisa dikerjakan untuk orang-orang yang sedang haid ya, bisa mentadaburi Al-Quran, Mbak. Kalau ada kitab tafsir di rumah dibaca, gitu ya, itu bisa digantikan. Insya Allah pahalanya juga Masya Allah gitu. Terus bagaimana kalau misalkan kayak kadang-kadang nih ibu itu nerima setoran anaknya atau misalkan ziyadah sehingga dia harus tambahan hafalan untuk anaknya, harus membacakan ayat, mencontohkan kepada anaknya. Nah ini ada ulama yang mensiasati membolehkan dengan membacanya terputus-putus, jangan disambung. Gitu ya, seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu, jeda sebentar baru dan selesai. Nah bagaimana dengan orang yang punya hafalan Quran yang banyak gitu? Ada pendapat memang yang mengatakan selagi tidak memegang mushaf, memegang terjemahan itu boleh. Untuk orang yang ini ya memurojaah hafalan Quran tetap ya. bisa. Nah itu. Kemudian ada juga yang berpendapat dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Lagi-lagi ini masalah khilafiyah yang memang harus hati-hatian. Tinggalkan teman-teman mana yang mau diambil ya pendapat yang terkuat. Gitu. Hanya saja untuk kehati-hatian memang ada pendapat yang memang tidak membolehkan untuk seorang muslimah. Jadi memang ada beberapa pendapat nih kawan solihah. Tapi tadi ya bisa disiasati tidak dengan membaca Quran tapi dengan mentadaburi dulu mungkin selama haid itu ya. Nanti bisa dikejar lagi amalannya setelah haid ya kan. Umi, ada nggak sih amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan terutama untuk muslimah nih Om? Oke. Sebelum masuk ke situ sepertinya saya lebih baik ada yang terlupa tadi. Jadi salah satu persiapan memasuki bulan Ramadan adalah usaha untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dalam arti banyak-banyak taubat ya. Banyak-banyak mohon ampun sama Allah. Maksiat kita banyak, maksiat kita nggak terhitung. Kenapa sih jadi urgent banget gitu ya, mohon ampun sama Allah, meminta maaf kepada orang yang mungkin kita pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Karena maksiat itu bisa menghalangi kenikmatan ibadah. Maksiat itu bisa menghalangi amalan-amalan kebaikan kita yang akan kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Sayang kan? Menggebu-gebu di 5 hari pertama, 10 hari pertama, setelah itu tahu sih kalau itu pahalanya banyak. Tapi tadi karena maksiat yang dikerjakan akhirnya nikmat itu tidak berasa. Rugi nggak Pak? Rugi banget. Pakai banget kuadrat dan seterusnya. Nggak mau kan? Gitu ya. Padahal kalau kita melihat keutamaan bulan Ramadan ini Masya Allah berat pahalanya, timbangannya di sisi Allah, terutama nanti di hari perhitungan akhir itu luar biasa. Maka tadi saya katakan, para ulama itu persiapannya 6 bulan sebelumnya memohon kepada Allah. Kenapa? Karena amalan yang luar biasa. Hampir semua amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan yang akan saya jelaskan nanti, ini Allah katakan atau Rasulullah bersabda itu banyak sekali akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Saum di bulan Ramadan. Ini amalan yang pertama. Kalau Mbak tadi katakan, apa sih ini yang topnya gitu ya? Iya benar. Jangan lupa persiapan dengan baik saum dengan keikhlasan yang penuh ya, dengan mohon kepada Allah diberikan keimanan yang semakin ditambah, dikokohkan dan seterusnya. Ini bicara saum. Jangan lupa jangan sampai banyak ada amalan yang merusak pahala puasa kita juga di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Pada saat kita tidak sedang dalam kondisi berhalangan atau haid, maksimalkan ini. Kenapa? Pahalanya tadi saya sudah di antaranya tadi kalau kita berimam aja, nggak harus di masjid ya, sama solihah ya, di rumah pun bisa. Tadilah yang bisa menjadi imam di rumah ya, persiapkan dari sekarang, perbaiki takjidnya dan lain sebagainya, itu Masya Allah pahalanya. Dan dikatakan menghapus dosa-dosa yang telah lalu juga, Masya Allah. 2 Mbak sudah Mbak ya, saumnya, qiyamul lail. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya jangan lupa Rasulullah itu dermawan. Saking dermawannya, terutama pada saat malaikat Jibril turun, dikatakan seperti dermawannya Rasulullah seperti angin yang berhembus. Coba, angin yang berhembus itu berapa lama sih? Berapa menit? Berapa detik? Jadi kalau bicara sedekah, dermawannya Rasulullah itu luar biasa. Sampai digambarkan seperti angin yang berhembus. Masya Allah. Ini gambaran kebaikan yang memang nggak pakai pikir panjang.
untuk urusan luar biasa. Rasulullah telah datang. Nah, kemudian apa lagi selainnya? Jangan lupa, saya sampaikan kalau bisa menuntut ilmu ini jangan berhenti. Ya. Ini kan lagi poinnya, walaupun nanti yang saya akan sampaikan berikutnya tadi yang saya sudah bahas, tadarus Qur'annya, tadabbur Qur'annya gitu ya. Walaupun kita disibukkan dengan itu, tapi jangan lupa talabul ilminya juga jalan terus. Masya Allah, itu pahalanya juga luar biasa. Sudah berapa Mbak amalannya Mbak? Paling tidak 5. 5 gitu ya. Jadi Masya Allah kita punya stok pilihan yang banyak nanti ya, membaca ya, buku-buku pilihan akan kita itu siapkanlah dari sekarang gitu. Jangan lupa satu hadis juga yang dikatakan barang siapa dulu pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan itu hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab kapan, akan tetapi Rasulullah menjawab dengan kata-kata, apa yang telah kau persiapkan itu. Kemudian sahabat tadi menjawab seperti ini, tidak ada ya Rasul, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul. Nah, siapa yang kepingin dengan jawaban Rasulullah berikutnya? Kata Rasulullah, dikatakan sahabat lain yang mendengar, sesungguhnya tidak ada jawaban yang lebih membahagiakan kami dibanding dengan perkataan Rasulullah kemudian. Apa itu? Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang akan bersama dengan yang dia cintai di hari akhir. Masya Allah. Mau nggak? Mau banget. Maka kemudian sahabat yang lain ada yang menambahkan begini Mbak Adis, kalau begitu aku mencintai Allah dan Rasulnya dan Umar dan Abu Bakar. Masya Allah gitu ya. Jelas sudah tekadnya untuk apa? Ya Allah, kalau engkau izinkan, kalau engkau ridhoi kami, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, jannahmu ya Allah gitu. Kira-kira cukup ya Mbak ya? Itu dikejar dulu aja ya, dikejar dulu ya amalan terbaik tadi. Mudah-mudahan bisa tadi tercapai semua ya. Satu lagi Mbak, saya lupa. Doa. Ini Masya Allah. Doa-doa yang kita butuhkan, persiapkan dari sekarang. Boleh di list atau dibiasakan dari sekarang sehingga ketika nanti masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Karena apa? Di waktu-waktu bulan Ramadan itu waktu-waktu yang prime time untuk kita minta Mbak. Di waktu berpuasanya dikatakan doa yang tidak tertolak, salah satunya adalah doa seorang yang sedang ketika berpuasa. Jadi terus menerus tuh ya. Masya Allah. Lagi tidur berdoa, mau tidur berdoa dulu, mau apa berdoa dulu, Masya Allah gitu. Tapi sertakan hati ya ketika berdoa. Niat, sungguh-sungguh mintanya tuh beneran gitu. Jangan berdoa tapi ya begitu aja gitu, sayang banget gitu ya. Nah, kemudian doa untuk kebaikan dunia akhirat, itu saya sarankan. Kemudian doa untuk kaum muslimin yang lain, sertakan. Doa untuk kebaikan kaum muslimin, untuk diturunkan pertolongan Allah dengan kondisi hari ini kaum muslimin yang sungguh sangat menyedihkan ya, di belahan dunia manapun ya, kita layak sangat ya, apalah yang kita bisa bantu. Ini yang paling minim loh Mbak, doa. Masa sih doa saja tidak? Selemah-lemahnya iman ya Apalagi ini di bulan Ramadan, manfaatkan kesempatan. Oke, itu dia tadi ya. Dan tadi salah satu itu juga tadi kan poinnya jangan putus atau jangan berhenti untuk talabul ilmi ya. Apalagi sekarang di masa pandemi banyak banget tuh kajian-kajian tanpa harus datang langsung ya. Betul. Tinggal online. Salah satunya nanti kawan sejalan juga ada kajian untuk pra Ramadan, insya Allah di Ahad depan tanggal 4 April itu nanti dengan tema Ramadan kali ini harus beda. Waduh, harus beda. Walaupun ya tadi ya, ini tahun kedua pandemi ya kan, masih di pandemi juga menjalankan Ramadan, tapi tentunya harus beda. Nanti akan ada kiat-kiatnya, kita belajar langsung sama Teh Peggy, Khadijah dan juga Umu Asad. Jadi jangan lupa nanti Umi juga datang ya nanti dikirim linknya deh. Alhamdulillah. Nah tadi udah insya Allah nih kita berusaha untuk mencapai amalan terbaik itu tadi. Tapi biasanya tuh gasnya tuh cuman selama Ramadan Nah setelah Ramadannya ini gimana sih untuk bisa tetap istiqomah Jadi semangatnya tuh tetap sama gitu loh menjalankan amalan-amalan itu tadi walaupun sudah selesai Ramadannya. Ya, alhamdulillah. Nggak terasa, ini udah mau selesai nih Mbak ya? Iya. Pertanyaan pamungkas Mbak? Udah terakhir nih. Terakhir ya? Ini gong ya, makanya kiat-kiat untuk istiqomah Masya Allah, tabarakallah. Sahabat salihah ya, dimanapun berada, sahabat salihah yang insya Allah dirahmati Allah, sahabat salihah yang insya Allah dicintai oleh Allah, amin Allahumma amin. Kita harus ingat gitu ya, bahwa Ramadan itu Allah sudah persiapkan, maksud saya Allah sudah kondisikan sedemikian mungkin menjadi bulan yang namanya bulan Ramadan, bulan yang mulia. Allah sudah persiapkan sedemikian mungkin. Allah buka pintu-pintu langit ya, bayangkan. Kemudian Allah tutup pintu-pintu neraka jahanam. Allah buka pintu-pintu surga. Ini gambaran bahwa apa? Suasana yang begitu kondusif. Setan-setan dibelenggu gitu. Maka kurang apa?
kurang apa dukungan Allah untuk kita senantiasa beramal soleh? Hanya ada satu kesempatan, hanya bulan Ramadan saja. Nah, kalau sudah dengan gambaran ya suasana yang demikian kondusif Allah persiapkan, kemudian apalagi Mbak, sale pahala ya, tidak pernah didapati pahala yang demikian berlimpah kecuali di bulan Ramadan. Yang mana pahala untuk ibadah sunnahnya sebagaimana pahala ibadah wajib di bulan. Masya Allah gitu. Maka sayang ya kalau kita lewati. Bisa disimpulkan bahwa kemudian Ramadan ini sesungguhnya adalah indikator untuk kita masing-masing. Maksudnya apa? Kalau di bulan Ramadan saja kita lalai, apalagi di bulan yang lain, Mbak. Yang tawaran pahalanya tidak sedahsyat di bulan Ramadan. Padahal promonya udah habis-habisan nih Om ya di Ramadan ya. Seperti itu gitu. Orang ngejar promonya sampai kayak gitu Mbak ya. Sampai waduh nggak ngerti biasanya. Kejar malam ya dan lain sebagainya gitu. Harusnya Ramadan seperti itu, antusiasnya sama gitu. Maka kalau dikatakan indikator, kita berharap Ramadan ini kita mendapatkan Ramadan yang terbaik setiap saat. Dikatakan kaum muslimin itu kalau hari ini sama dengan sebelumnya saja rugi. Sama loh Mbak. Ramadan kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya sudah dikatakan sudah rugi. Maka harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, maka insya Allah ya, mudah-mudahan gambaran saya tadi bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman, kawan-kawan solihah semua, di kawan jalan ya, bahwa tidak ada yang akan lebih kita sesali kalau kita melewati Ramadan ini berlalu begitu saja. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sungguh rugi. Kadang-kadang dibahasakan yang lain itu sungguh celaka. Sungguh merugi seseorang yang ketika dibacakan dibacakan namaku, tapi dia tidak bersolawat atasnya. Yang kedua, sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan sudah berlalu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Rasulullah, merugi. Kata merugi ini digaris bawahi. Ya. Ini sungguh menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Dan pelengkap hadis tadi sebetulnya, dan sungguh merugi orang-orang yang mempunyai orang tua yang sudah renta tapi tidak menjadikan jalan menuju. Nah, maka demikian ya, mudah-mudahan gambaran ini ya bisa menguatkan kita bahwa tidak ada satu kesempatan pun yang layak kita lewati untuk bulan Ramadan kali ini. Jangan lupa, saat ini pun kita masih terus berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan. Jangan lupakan itu. Kita yang butuh loh. Mengingat dosa kita begitu banyak, amalan kita begitu banyak. Maka kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan yang Allah kasih garis bawah di situ. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini kan tidak cuma satu hadis, saya banyak hadis. Harusnya kita bertanya, kenapa sih kok ganjarannya ini? Kenapa ganjarannya ini? Kenapa balasannya ini? Karena Allah tahu bahwa kita manusia, dosanya teramat banyak. Maka Allah gugurkan dengan salah satunya bulan Ramadan, luar biasa. Di yang lainnya ketika kita mendapatkan ujian dan sebagainya. Jadi tetap kuatkan niat, kuatkan tekad gitu ya. Kemudian pahami ini ya, pahami bagaimana esensi bulan Ramadan, itu tips yang paling utama sebetulnya. Ketika kita memahami esensi itu. Kalau kita melewati itu ya tadi kata kuncinya Mbak. Kalau kita ingin menikmati bulan Ramadan ini, maka banyakkan mohon ampun kepada Allah dari hari ini ya, kemudian mohon maaflah kepada orang-orang yang kita mungkin pernah berlaku salah, keliru dan lain sebagainya. Minta maaf kalau ada hak yang belum ditunaikan, segera tunaikan. Ini bukan masalah kebiasaan atau ritual sebelum Ramadan, bukan. Akan tetapi kepentingan kita bahwa kita ingin berharap Ramadan nanti betul-betul kita bisa nikmati. Betul-betul kita bisa manfaatkan sebagai sarana untuk penggugur dosa dan menjadi pribadi yang baik setelahnya. Jadi justru kembali ke nolnya tuh pas mau start Ramadan ini ya Om ya, udah plong gitu kan, udah nggak punya hutang, beban, segala macam gitu ya. Berharapnya tadi Mbak maksimal. Jadi kalau memang kita sudah mencapai, udah paham nih keutamaan Ramadan itu tadi, nah tadi untuk tetap istiqomah setelah Ramadan itu berarti kita memang harus menyadari bahwa di Ramadan itu kan kayak anggap aja trainingnya gitu ya Om ya, tadi indikatornya juga. Nah selepas itu apakah bisa berlanjut atau enggak mengerjakan amalan-amalan terbaik tadi gitu ya Om ya. Ada tips-tipsnya mungkin Om? Kurang ya Mbak ya? Dikit lagi kurang ya. Jadi karena kalau di poin Ramadannya pasti kan semua udah bersemangat nih, cuman jangan sampai cuman jadi hamba-hamba Ramadan gitu Om.
Untuk selanjutnya Sebetulnya, gimana? keberhasilan Ramadan ini akan membawa kepada apa? Dampak. Dampak dari munculnya pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik tentu tidak mengabaikan amalan yang dia sudah kerjakan begitu di bulan Ramadan. Pastinya dia akan terus istiqomah. Satu lagi Mbak, kalau kita perhatikan, Ramadan itu berapa hari Mbak? 29, 30. Nah, kita itu. Saya mau tanya, itu bilangan yang sedikit atau banyak? Tergantung perbandingannya. Banyak. Tapi kalau bicara bagaimana pendapat para pakar mengenai bagaimana membiasakan satu kebiasaan, itu mereka mengatakan kalau orang sudah terlatih untuk melakukan satu pekerjaan, satu aktivitas 21 hari saja, 21. itu sudah bisa membuat satu habit baru. Ya. Ini dikatakan seperti itu. Lah ini lebih dari 21, Mbak. Harusnya udah nempel banget Harusnya. ya. Jadi kebiasaan yang Ini baik. gitu. Ya. Maka tadi saya katakan, jangan sampai satu hari itu lewat tanpa ada sesuatu yang betul-betul kita tinggal kita mendapatkan tadi kebaikan dari situ, beriman yang bertambah gitu ya, ketaatan yang bertambah. Kan kalau bulan Ramadan itu kan Masya Allah ya, orang itu jangan sampai deh berani maksiat, walaupun di Ramadan yang lalu kita masih dapat itu bulan Ramadan tapi maksiat masih jalan terus. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Jangan tanyakan kepada saya, kan setan-setan sudah dibelenggu, terus itu siapa? Nah itulah ya, kembali kepada kita. Pasti tahu jawabannya. Berarti kita sendiri sudah tidak bisa mengkontrol tadi mana yang baik, mana yang buruk. Na'udzubillah, kita termasuk, semoga kita tidak termasuk di dalam. Ya. Mungkin itu Mbak. Kalau mau minta tips lagi, saya katakan ini berlaku sepanjang masa. Dekati Allah, kemudian senantiasa ada merasakan hubungan dengan Allah ya dalam setiap keadaan. Kemudian cari kawan-kawan salihah. Nah, kawan-kawan sejalan ini Masya Allah gitu ya. Yang kalau saya lihat Masya Allah itu IG-nya postingnya sehari berapa kali tuh Mbak? Ini luar biasa. Berapa kali? 5 kali lima paling kali. tidak sehari. Ini sudah reminder yang luar biasa. Asal ketika misalkan kita baca, betul-betul kita pahami apa maksudnya. Bukan cuma nah ini Mbak, tawadunya harus disertakan. Bahwa ketika mendapatkan ilmu, sesungguhnya tujuan ilmu itu bukan hanya sekedar tahu, tapi apa? Ilmu wal amal. Jadi pastikan bahwa ketika kita membaca itu, ketika kita belum melakukan apa yang kita baca itu, istighfar lah paling tidak. Dengan istighfar, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian apa? Allah memberikan taufik, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bersegera melaksanakan apa yang selama ini kita sudah tahu tapi Ditunda-tunda ya. ditunda dan terus. Mungkin itu Pak. Masya Allah Umi, terima kasih banyak ya. Tadi tuh udah ada tips-tips gimana untuk bisa tetap istiqomah ya walaupun Ramadannya udah berlalu. Mudah-mudahan kita bisa tetap melanjutkan ya amalan-amalan terbaik setelah Ramadan. Umi, jazakillah khair. Terima kasih untuk ilmunya, untuk waktunya. Udah mau ketemuan offline kita, alhamdulillah ya Umi. Ya, untuk kawan solihah, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kedua dari Talks Tanya lewat KS. Jangan lupa pantengin terus Instagramnya kawan sejalan, nanti akan ada informasi ya untuk Talks episode berikutnya. Gak lupa juga kita ucapkan terima kasih untuk Ruya Scarf yang udah menghadiahkan himar cantik ya untuk hari ini ya. Terima kasih, motifnya juga banyak banget, bahannya adem, dipakainya pas banget ya Om, lagi di outdoor kayak gini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kawan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.